eh, firman Allah, maka kita akan mulai terlebih dahulu membaca eh, firman Allah di oh, di Matius 6 ayat 9 ayat 13. Baik, akan saya bacakan di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Allah tentang berdoa. Baik. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka dia akan balas. Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu pembacaan firman Allah pada siang hari ini. Kemudian renungannya, ya, berdialog dengan Tuhan. Baik, saya akan bacakan mengingat waktu. Renungan yang topik berdialog dengan Bapa yang saya kedua. Yesus bukan hanya mengajarkan cara berdoa, tetapi dia juga mengajar kita apa yang seharusnya kita ucapkan dalam doa kita kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah doa ini senantiasa menjadi dialog kita sebagai anak kepada Bapa. Itu kira-kira pembacaan firman Allah dan renungannya. Silakan Pak Andre. Oke. Ya. Ya. Di mana room 1 ada Pak Bambang di sana, ada Pak Ben, ada Tante Nani Gani Surabaya, ada Ibu Teti Tumorang Depok. Ya. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Silakan. Silakan Pak Ben. Ya. Mungkin tambahkan Pak Ben. Ada yang mau tambahkan Pak Ben? Ya, ya. Ya, silakan. Dibuka suaranya dulu Pak Ben. Ya. Mikrofonnya masih tertutup, Pak Ben. Oh, malah ditutup.
gambarnya, videonya. Oh Mic-nya ya, apa? oke. Oke. Oh ya, Ya, bisa dengar ya? Bisa, bisa. Oke. Oke, ya, baik. Jadi kalau kita membanding Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dengan Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4, ini ada perbedaan yang cukup mencolok, tetapi isinya sama. Ya, karena baik penulis Matius, kitab Matius dan penulis kitab Lukas sama-sama belajar langsung dari sumber yang sama, yaitu Yesus. Yesus ya. Ya, cuma kok isinya beda ya. Kalau Matius, penulis Matius itu lebih lengkap. Kalau penulis Lukas kok lebih singkat. Sehingga kitab Matius ini lebih dikenal dengan doa yang sempurna, di mana-mana Matius pasal 6 ini digunakan sebagai doa penutup. Nah, apakah memang kalau kita setuju itu sempurna, kita katakan sempurna itu dari mana? Tapi dari sini, dari bacaan yang kita baca tadi, ada 3 hal yang pokok yang saya dapat, yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, penulis kitab Matius ini mengajarkan bagi kita bahwa di dalam berdoa itu ada 3 hal yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, alamat atau tujuan doa itu kepada siapa itu wajib. Right. Ya, itu ayat 9. Bapa kami yang di surga, itu alamatnya, tujuannya jelas kepada siapa kita berdoa. Jadi itu hal yang utama yang perlu diperhatikan. Kemudian syukur atau penghormatan atau pengagungan. Itu juga hal yang wajib setiap kali kita berdoa. Jadi ketika kita tahu berdoa kepada siapa, di sana perlu juga kita untuk mengagungkan, mensyukuri, memberi penghormatan. Bukan berarti Allah itu kurang agung atau kurang hormat. Tanpa kita menghormati, sebenarnya dia tidak mengurangi keagungan kealahan. Tapi itu hal yang kita dapat dari Matius pasal 6. Jadi hal yang kedua, perlu syukur atau penghormatan. Yang ketiga, di sini di Matius pasal 6 atau di Lukas pasal 11, kita diajarkan bahwa dalam berdoa isinya itu harus jelas. Isi doa itu harus jelas. Nah, bagaimana dikatakan jelas? Ya, berdoa itu harus dengan pengertian. Contohnya, di sini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini datanglah kerajaanmu, ini yang mana ini? Kerajaan yang mana? Datangnya kapan? Datangnya di mana? Nah, ini kita harus tahu. Kemudian, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Nah, kadang-kadang juga di pesta, nikah, ulang tahun, kita berdoa doa Bapa kami. Makanan banyak di atas meja. Tapi kita berdoa, berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya. Padahal, coba perhatikan setiap kali acara, hajatan, entah itu ulang tahun yang paling sederhana atau kawinan, makanan pasti banyak yang terbuang. Pasti banyak yang terbuang. Bagaimana kita masih bisa katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kemudian kenapa dalam doa itu isinya harus ada dan harus dalam pengertian. Ini salah satu contoh diajarkan dalam Matius pasal 6. Suaranya kecil. Ini bisa dengar? Bisa? Sudah sekarang. Sudah, Pak, sudah. Oke, ya. Ini contoh yang lain bagaimana dalam berdoa itu isinya harus ada isinya dan harus dalam pengertian. Ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, banyak orang minta ampun, minta Tuhan mengampuni. Padahal di ayat 12 itu ada syarat. Kalau mau diampuni, coba perhatikan ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kami juga. Jadi ayat 12 itu ada syarat. Kalau kita ingin mendapat pengampunan dari Bapa, dari Allah, syaratnya kita harus mengampuni dulu. Jadi tidak mungkin kita mendapat pengampunan kalau tidak mengampuni. Mengampuni. Nah, Ya. iya, itu syarat dalam Matius pasal 6. Nah, apakah kita mengerti bagian ini? Jadi jangan sampai kita hanya selalu berdoa, Tuhan ampuni saya. Padahal saya tidak pernah mengampuni orang lain. Ayat 14, orang yang demikian tidak akan pernah Ya. mendapat. Suaranya kecil lagi nih. Ya, Ya, oke. orang yang demikian tidak akan pernah mendapat pengampunan dari Bapa. Karena di sini jelas syaratnya. Tetapi memang di sini ada, kalau kita membandingkan dengan kitab Efesus misalnya, Efesus pasal 2, sedikit lagi ya saya tambahkan. Ya. Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sebenarnya ini memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pengampunan dosa. Nah, dia akan lebih eksplisit kalau kita membaca 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18. Tetapi intinya di sini yang saya mau katakan, ada sedikit konsep yang berbeda antara Matius dengan pengajaran rasul-rasul dengan rasul di luar rasul yang saya maksud 12 murid ya. 12 murid Yesus dengan pengajaran rasul yang ke-13 atau Paulus yang kita kenal Paulus. Memang Paulus tidak masuk dalam jajaran 12 rasul murid Yesus. Tapi dia juga masuk dalam jajaran rasul-rasul yang dipilih oleh Allah. Nah, ada sedikit perbedaan antara konsep pengajaran pengampunan yang ada di Injil dan yang ada di surat-surat Rasul Paulus. Salah satu contoh adalah Paulus mengatakan bahwa menjelaskan dalam 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang yang tidak benar, dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa berbicara pengampunan dosa kita sudah diampuni ketika Yesus mati di salib. Nah, apa yang membedakan dengan Matius, surat yang kita baca tadi, waktu surat ini diajarkan, Yesus waktu itu belum mati di salib. Itu salah satu perbedaan. Tapi konsepnya sebenarnya sama. Cuma yang membedakan, Matius itu diajarkan ketika Yesus belum mati. Sementara pengajaran Paulus itu lebih menekankan bahwa pengampunan itu sudah terjadi ketika Yesus mati. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Nanti kita boleh diskusi panjang lebar. Tapi intinya dari bacaan kita tadi, saya melihat ada 3 hal penting, yaitu dalam berdoa itu alamat tujuan doa itu harus jelas, kemudian isinya juga harus dengan pengertian, kemudian jangan lupa selalu ada syukur, penghormatan atau hubungan kepada Tuhan. Makasih, itu dari saya. Oke. Oke, terima kasih Pak Ben. Oke, ada yang mau ditanyakan dari ini firman Tuhan dari Matius 6 ini, ayat 9 sampai 13 ini doa Bapa kami ya, doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya, ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan mungkin? Ya, siapa ini? Yumbuk mau menambah. Oh, Pak Yumbuk. Ya. Silakan Pak Yumbuk. Saya tutup kamera Pak Ande karena suara dia kalau saya buka kamera dia kecil suara. Oh iya, oke. Ya, silakan. Jadi apa yang disampaikan Pak yang dari Manado tadi itu mengingatkan saya atau
memberikan suatu pendapat dari saya bahwa ketika kita berbicara soal makanan, itu di meja makan kita sudah Ya. tersedia berbagai jenis makanan. Lalu kita doakan pakai doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Nah ini apa dia relevan dengan keadaan kita maksud saya. Sehingga di dalam setiap doa Bapa kami itu, ya kalau menurut saya apa memang bagus kalau kita tutup dengan doa Bapa kami begitu. Ini dari segi relevansi keadaan kita gitu Pak Andre. Oke. Ya itu saja mungkin yang saya sentil sedikit. Ya, sebentar saya akan minta kesempatan lagi untuk dari kelompok kami begitu. Kasih. Oke. Kelompoknya Pak Yumbuk, kelompok 2 ya, sama Iya, ya. grup Pak Gibson. Oke. Ya, oke, alright. Ya, menarik sekali ya doa Bapak kami ini ya, yang sering kita bawakan kan. Ini sejak sekolah minggu lah ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Halo, Ibu Nani Gani, Surabaya. Halo, Tante Nani masih ada nggak? Halo, udah hilang nggak? Udah, masih ada? Masih ada Pak. Masih. Tante Nani tadi sempat sharing nggak di roomnya Pak Bambang? Sudah. Banyak Pak, udah Banyak jauh ya? panjang. Mantap. Habis waktunya. Kebanyakan Bu Nani Gani. Waktunya habis tuh Bu Nani Gani. Singkat aja Bu. Ya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh saya menambahkan sedikit, Pak? Ya, sedikit ya. Kenapa Ingat di- ini sedikit loh ya. Karena walaupun singkat saja, tapi komplit plet. Karena apa? Misalnya kita mau pelayanan, kan banyak orang bilang orang itu hidupnya tidak kurang bagaimana ya manusiawi ya kalau masih berbuat dosa. Tetapi waktu itu dia melayani. Sebelum Oke. melayani kita ini berdoa. Sudah menjadi kebiasaan kami ini dimulai juga dengan doa Bapa kami atau ditutup dengan doa Bapa kami, doa yang sempurna, komplit. Jadi di sini kami sudah minta ampun kepada Tuhan. Nah, kalau kita ini sudah percaya Tuhan telah sediakan pengampunan untuk kita, ya kan? Sudah di kayu salib itu berarti sudah. Nah, kalau kita sudah percaya, kita sudah berdoa, pasti saat itu kami ini memberitakan kesaksian atau memberitakan firman Tuhan atau renungan, pasti sudah dalam hidup. Amin. Boleh baru sudah diampuni saat itu. Jadi pastinya yang kita bawakan ini Tuhan turut bekerja dan Tuhan doa Bapak kami ini dijawab ya. Berarti kami sudah bebas dari dosa. Ya. Tidak ada. Ya. Sudah pemberesan walaupun ya kalau kami sudah dengan iman yang teguh, kami memberitakan Injil dengan on fire, percaya penuh bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Maka ada kuat kuasa di dalam berita yang kami sebarkan itu. Baik. Walaupun Sebentar, sebenarnya kami ini masih banyak kekurangan, tapi oleh karena itu kami selalu berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Baik, Bu Nani, luar biasa. Ya, tadi sudah disampaikan juga di background Pak. Saya hanya sedikit Pak. Saya menambahkan sedikit saja, tidak banyak. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya ini? Ya, tujuan kenapa kita harus berdoa seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Tujuannya itu ya kita baca yang ayat ke-7. Ya ini ayat 9 itu doa Bapa kami itu frame-nya. Penerjemahannya itu tergantung daripada seseorang.
tidak harus sama. Tetapi intinya itu di ayat 9 sampai 13 itu loh. Nah, supaya apa? Tidak bertele-tele itu yang pertama. Ya toh? Seperti kebiasaan orang, kenapa ini muncul? Kalau kita lihat sejarahnya karena orang Farisi itu pinter dia Pintar ahli ngomong. Alkitab. Iya, pinter ngomong. Panjang-panjang seperti ya Tuhan katakan, janganlah engkau seperti orang Farisi yang seolah-olah dia mengerti akan hal itu tapi perbuatannya. Nah, muncullah ini. Kita diajarkan jangan seperti orang Farisi itu gitu. Makanya di ayat 7 katakan. Kemudian ayat yang 8 ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Makanya ada doa Bapa kami ini. Apa itu? Kalau kita petani secara garis besar, itu ada tiga hal. Di ayat yang per-9 itu, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu artinya kita sebelum doa apa yang menjadi inti permohonan kita, itu kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu intinya. Nah, bagaimana kita mau doa permohonan? Doa itu kan menyampaikan permohonan, ekspresi daripada hati kehidupan kita untuk kita sampaikan. Nah, bagaimana Tuhan mau mendengar kita nggak pernah menyenangkan hati Tuhan? Ya, makanya di situ dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya kita harus memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan, mengagungkan, ya, lewat pujian, penyembahan. Makanya sebelum doa yang kita lakukan itu harus ada pujian. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa di atas pujian itu Allah ada. Hadir. Itu maksudnya. Ini tentang pengembangan ya tergantung bagaimana seseorang, tidak harus ikut saya kalau memuji harus begini. Enggak, ya apa yang tergerak di dalam hatinya. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Kita mengakui dalam pujian itu dalam hati kita bahwa segala sesuatu, kuasa, otoritas tertinggi itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka kita haruslah mengerti apa tujuan kita berdoa agar supaya datanglah kerajaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kerajaannya itu kan damai sejahtera. Berbicara damai sejahtera. Kemudian jadilah kehendakmu, jangan mengikuti kemauan kita agar supaya kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan ya hidup kita. Karena doa yang benar dan doa yang dikabulkan itu ketika kita doa menurut kehendak Allah. Jadi itu ada frame-frame-nya saja tentang bagaimana penyampaian tergantung. Kemudian berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ucapan syukur bahwa kita tidak kelaparan, ya itu, ya maksudnya makanan ya disediakan apapun sehingga kita akan sehat, ya ada ya tidak mengalami kekurangan apa-apa semua, ya itu. Kemudian yang berikut ini pohon pengampunan jangan lupa. Jadi itu frame-frame-nya itu kita harus sampaikan. Itu doa yang sempurna tadi itu. Ya. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, itu permohonan. Satu permohonan kita agar supaya hidup kita ada di dalam berkat perlindungan Tuhan, ya. Karena kita percaya dan kita meyakini bahwa semua itu otoritas Tuhan. Dialah pada ayat yang berikut katakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dialeknya tergantung bagaimana cara menyampaikannya itu. Tapi inti-intinya itu seperti itu. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Oke. Oke, terima kasih. Ada poin yang lupa mungkin. Kita perlu dosa kita diampuni. Tapi ada syaratnya, kita harus mengampuni. Tadi mungkin kelupaan Bapak Mbak. Ya, kita harus mengampuni ya. Banyak kan kita minta ampun dosa kita, tapi lupa kita nggak mau mengampuni itu orang yang fitnah kita, itu orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang berpikiran buruk tentang kita, menghakimi kita. Kita harus minta ampun supaya kita diampuni.
maunya kita diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Nah, ini poin penting. Oke, makasih. Pak Yumbuk, ada yang mau ditanyakan tadi? Ada tadi? Ya, sedikit Pak Andre. Silakan. Aja dari kami di kelompok ya room 3 ya. Room 2. Room 2 tadi cukup seru juga. Ya. Seru. Kami jadi kesimpulannya mohon izin Mama dengan Pak Gibson. Ini saya coba menyampaikan bahwa intinya itu ada 3 hal Pak Andre. Oke. Yang pertama itu hal kerajaan surga. Itu yang paling utama sudah. Jadi di ayat 9 itu makanya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Itu yang paling utama. Sehingga menurut Ibu Rita tadi, pagi-pagi itu waktu sepi, sunyi, kita harus memulai persekutuan yang intim, fellowship dengan Allah kita. Yes. Karena 1 jam atau 2 jam awal itu akan menentukan jam-jam berikutnya dalam 1 hari itu. 1 hari, ya betul. Right. Ya. Apakah kita mampu itu hal yang kedua adalah nilai-nilai kerajaan surga. Ya. Apakah kita mampu mempraktekkan, melakukannya? Apakah kita hanya mampu berkatakan tapi tidak melakukan? Itu ditentukan oleh intimnya kita dengan Tuhan itu di awal hari gitu. Jadi nilai-nilai kerajaan surga antara lain itu yang sudah disebutkan di dalam pembacaan kita. Hal mengampuni. Hal mengampuni ini bukan saja susah dilaksanakan oleh orang yang belum dalam Kristus, tetapi justru malah orang-orang yang sudah mengenal Yesus, banyak yang belum mampu melakukan ini, pengampunan kepada bersama. Itu kan? Itu yang membedakan anak kewargaan surga dengan yang bukan kerajaan surga. Yaitu hal mengampuni, hidup damai atau suka damai, suka memberi atau menahan berkat Tuhan. Nah itu 3 hal yang membedakan. Kalau itu adalah ciri-ciri warga kerajaan surga, maka kita, menurut saya, kita tidak bolehlah tawar-menawar. Kita lakukan saja. Kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membalas semuanya itu. Amin. Karena apa yang kita berbuat bagi seseorang yang kelihatannya tidak layak di mata dunia, kata Yesus, sesungguhnya engkau telah berbuat bagi aku. Ya. Nah ini kebenaran kita. Ya, saya merasa ditegur juga ini Pak Andre dalam perjalanan kepiringan kita kepada Tuhan. Itulah yang kita harus jalani dalam hidup ini. Dengan kompak ini kita semakin maju dan semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, lengkap sudah. Ya. Lengkap sudah dengan tari-tariannya ya. Ya. Iya. Boleh menjawab sedikit. Ya, sedikit ya, Pak ya. Sedikit. Saya nggak punya waktu banyak nih. Ya, sedikit ya. 1 menit aja, 1 menit. Ya, itu sudah lengkap. Itu tadi. 1 menit. Saya timer loh ya. Saya timer. Ya. Oke, ya. Nanti kalau sudah mau mendekati 1 menit bilang, Pak. Ya. Tadi kan pertanyaan Pak Yumbuk, apakah kita bisa melakukan menjadi anggota kerajaan surga gitu kira-kira kan Pak? Iya. Nah, saya katakan bisa Pak. Bisa. Tuhan itu maha tahu. Karena apa? Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi sebenarnya bisa tidak bisa tergantung personalitinya. Iya. Ya, itu Pak. Kalau 30 detik lagi. 30 detik lagi. Oh, jadi itu jawabannya Pak. Bisa. Semua itu Tuhan sediakan untuk kita. Untuk apa Tuhan mengirimkan Yesus ya dengan lengkap Alkitab ini untuk kita bisa melakukannya. Kenapa tidak? Karena Tuhan itu pasti melengkapi dengan kita. 5 Cuma detik lagi. Iya, itu kira-kira Pak Yumbuk. Jadi untuk bisa menjadi kerajaan surga, di dalam Efesus itu katakan, engkau telah menjadi warga kerajaan surga, maka bentuklah hidupmu bangun dengan bait Allah
yaitu bait Allah yang kudus, dibangun di atas batu Amin. penjuru, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Nah, Amin. poinnya saya dapat begini, Pak. Ya, poin dan semua itu kalau saya peres. Tuhan itu maha tahu. Kita manusia itu sok tahu. Nah, ini problemnya. Problemnya di situ. Tuhan maha Betul. tahu, maha adil. Manusia itu bukan maha tahu, sok tahu. Nah, ini penyakitnya. Inilah kita diingatkan terus di komunitas kompak ini dengan adanya sharing firman ini semakin kita dipertajam supaya apa? Kita melakukan, jangan terima, akibatnya kembung rohani, obesitas rohani, asam lambung rohani. Akibatnya apa? Sok tahu. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke United Prayer, Pak Bambang. Ya, baik. Kita akan akhiri pertemuan kita. Tinggal 6 orang ini, Pak Andre. Ya, oke. Nggak apa-apa. Berarti 5 orang. Ya, Sudah baik. keluar kan? Ya, banyak yang keluar, Pak Yumbuk. Jadi kita Pak Yumbuk, Bu Rita, Pak Gibson, Pak Benjane, saya dengan Pak Andre. Jadi ada 6 orang. 6 Ya, orang. baik, kita Nggak apa-apa. tidak apa-apa. 1 atau 2 orang datang kepadaku, maka ada berkat Hadirat Tuhan. Amin. Ya, hadirat berkat hadirat Tuhan. Amin. Ya, baik. Jika ada yang mau didoakan, ya, silakan. Sama Bu Erli yang dari Bengkulu. Oh ya, Bengkulu ya. Bengkulu itu masih dirawat inap di rumah sakit, masih Ya, baik. Ya. kondisinya masih up and down ya, up and down, tidak stabil lah, naik turun lah, ya itu. Dan doakan untuk anak saya lagi di rumah sakit di Bekasi nih, ya. Pak Andre Ya, putranya. Anak saya di sana di Bekasi. Bekasi ya. Ya, Bekasi. Bekasinya di mana ini, Pak ya? Di rumah sakit apa tadi? Saya pun lupa tadi. Oh, ya udah. Ya, enggak jauh dari rumah sih. Putranya namanya siapa, Pak? Perempuan. Perempuan lah ya? Ya, Reti. Putri. Reti. Eh? Reti. Red? Ya. Reti. R-E-T-I. Ya, itu lagi perawatan rawat inap karena bermasalah dengan tulang ekor, ada kalau dia duduk lama sakit itu. Jadi di terapi itu. Tapi harus rawat inap. Baik. Ya, itu aja. Itu Mama Ita itu. Mama Ita itu. Ya. Buka silakan. Mikrofonnya, Mama Ita masih tertutup mikrofonnya. Iya, saya untuk Coki dan Saulina untuk bisa kan? Huta Barat. Ya. Bukan Huta Barat. Harahap. Bukan Huta Barat. Beda lagi. Harahap. Dengan siapa, Lena? Saulina. Saulina. Ya. Keturunan ilahi. Baik. Ya, keturunan. Kalau saya telinga kiri. Telinga kiri saya. Telinga kiri, Mama Ita. Ada lagi yang lain? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan doakan. Ada Ibu Erli yang di Bengkulu yang sementara ini mengalami ada sedikit pendarahan di hidungnya. Ya, Pak Andre? Ya, betul. Andre? Ya, pendarahan hidung tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Dan ini untuk yang kedua, ini Bapak Andre, putrinya yang bernama Reti, sementara ini juga dalam perawatan inap di rumah sakit di Bekasi karena menderita sakit tulang ekor. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Rita, pertama telinga kiri yang masih sakit. Kemudian yang kedua, putra dan putrinya ya, yang telah 9 tahun berumah tangga, belum mulai keturunan. Baik Bapak Ibu, 3 keluarga yang akan kita doakan.
saya mohon dengan hormat nanti Pak Yumbuk untuk mendoakan Bu Rita khusus Bu Rita untuk telinga yang kirinya masih sakit, kemudian putra-putrinya ya Coki Harahap dan Saulina yang dalam perkawinan masih belum dapat keturunan. Kemudian nanti di sini ada Pak Ben Janis, tolong nanti didoakan Pak Andre, ya Pak Ben Janis mendoakan putrinya Reti. Kemudian yang terakhir Bu Erli dirawat di rumah sakit. Saya minta dengan hormat Ibu Rita, Bu ya. Bu Rita, nanti Ibu Erli yang di Bengkulu, tolong didoakan. Sakit apa dia Pak Bambang? Sakit pendarahan hidung, mimisan. Mimisan. Mimisan di hidung. Ya, mimisan di hidung yang tiada kadang-kadang muncul, kadang-kadang yang tidak, tapi tidak pernah kunjung sembuh ya. Tetap terus ya. Itu. Jadi Bu Rita mohon untuk Bu Erli dulu, Pak Andre untuk doa Pak Andre adalah Pak Ben. Pak Ben, ada Pak Ben ya. Kemudian Bu Rita dan putranya adalah Pak Yumbuk. Dan nanti saya doa tutup dan doa berkat. Silakan kita mulai di Bu Rita. Silakan Pak Yumbuk. Saya dulu ya. Untuk mendoakan. Bukan Bu Oh, Pak Yumbuk. Silakan Pak Yumbuk. Pak Yumbuk, halo. Halo. Belum itu. Belum dibuka. Belum dibuka. Masih tertutup. Masih tertutup Pak Yumbuk. Oh halo. ya. Sudah. Okay. Ya, silakan Pak Yumbuk. Bisa dengar suara sekarang? Bagus. Ya. Bagus. Mendoakan Bu Rita. Mendoakan Bu Rita. Sudah. Ya, sudah. Silakan. Ya. Bapa di surga, Allah yang maha baik, mulialah Engkau Tuhan lewat persekutuan kami. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa atas persekutuan kami walaupun tinggal beberapa orang, tetapi kami percaya Roh Kudus berkuasa dalam hati kami, hingga mendorong kami untuk tetap Tuhan sampai ibadah kami kompak siang hari ini boleh selesai pada waktunya sebentar. Terima kasih Tuhan buat semuanya anak-anak-Mu yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya, sharing skor pada siang hari ini. Amin. Untuk melengkapi kami semuanya Bapa, untuk kami lebih lagi layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak murid-murid Tuhan Yesus, menjadi warga kerajaan surga yang terus hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum Bapa. Mereka terus melihat perbedaan yang menyolok Tuhan antara kami anak-anak-Mu dengan orang-orang yang belum di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami tiba saatnya untuk kami saling mendoakan, di mana ada Ibu Rita Tuhan yang saat ini sudah berkali-kali mungkin ada hamba-hamba Tuhan telah mendoakan dia, telinga kirinya yang sakit Bapa. Tuhan Yesus Engkau ini adalah mungkin surat cinta dari sorga Bapa untuk Bu Rita. Biarlah dengan sakit ini Bapa, Roh Kudus berbicara bagi Ibu Rita. Roh Kudus terus menguasai hati pikiran agar Ibu Rita memiliki iman yang besar dan sempurna untuk menerima kesembuhan ini. Dan apa yang Ibu Rita harus utamakan di dalam dunia ini, semasa Tuhan masih percayakan untuk suatu rencana-Mu yang indah bagi Ibu Rita. Saat ini Bapak kami sepakat, kami berdoa, hamba-Mu yang tidak lebih dari Bapak Ibu semuanya, saat ini hamba perintahkan roh sakit penyakit yang ada di dalam
telinga kiri Ibu Rita saat ini saya perintahkan engkau keluar saat ini. Di dalam Amin. nama Yesus, pergi. Dan tidak akan pergi ke orang-orang. Tetapi kami patah lumpuhkan kuasanya yang mengganggu telinga dari Ibu Rita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Juga kami membawa pergumulan anak dari Ibu Rita, Bapak, Coki, dan istrinya Saulina, Tuhan. Coki Harahap. Yang sudah 9 tahun, Bapak, untuk mereka berumah tangga. Betapa pentingnya kerajaan surga itu, Tuhan. Jikalau kami ada di bumi ini, untuk kami harus bertambah-tambah banyak, Tuhan. Dan memenuhi tuntutan Tuhan untuk sebuah kerajaan surga di bumi. Hadirnya satu keluarga itu, Tuhan, bukan sekedar, tetapi ada rencana Tuhan yang indah, di mana mereka harus Allah memberikan keturunan bagi keluarga Coki Harahap, Bapak, dengan istrinya. Roh-roh yang menutup rahim daripada Ibu Saulina saat ini, Bapak, kami perintahkan keluar saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah mujizat Allah terjadi dan kami boleh menyaksikan mujizat itu terjadi bagi keluarga ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami patah lumpuhkan segala kuasa-kuasa apapun juga yang menghalangi, Tuhan, yang menutup rahim dari Ibu Saulina ini, Bapak. Dalam nama Yesus kami tolak dan tidak boleh mengganggu lagi, Tuhan. Biarlah memberkati makanan, minuman, rumah, semua itu, Tuhan, agar boleh mujizat Allah terjadi bagi keluarga ini, Tuhan. Kerajaan surga diperluas, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak, Bapa. Ini doa dan harapan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan Pak Beng untuk Pak Andre, putrinya, Pak. Halo Pak Beng. Belum dibuka mic-nya, Pak. Ya, Oh, ya. Baik, baik. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini untuk waktu yang Kau berikan sebagai kasih karunia dalam hidup kami secara pribadi, bahkan dalam keluarga kami masing-masing. Bahkan pada siang hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama melalui komunitas Kompak Siang. Terima kasih karena kami boleh berbagi kebenaran lewat firman Tuhan yang sudah kami baca pada siang hari ini. Tiba saatnya kami siang ini dalam satu rangkaian doa bersama, kami menaikkan permohonan kami kepada Bapa di surga untuk kiranya Tuhan berkenan menolong, memberkati anak dari Pak. Suaranya kecil, Pak. Menolong anak Ya. dari Pak Andre yang ada di Bekasi, yaitu Reti yang bergumul dengan rangkaian tulang ekor yang ketika duduk mengalami sakit. Tuhan menolong, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saat ini sedang menjalani terapi di rumah sakit di Bekasi, Tuhan Yesus memberkati peralatan yang digunakan, dokter yang menangani secara khusus, perawat yang membantu secara medis, bahkan obat-obat, bahkan sampai makanan dan segala sesuatu yang bersumber dari luar diri atau tubuh dari saudara kami Reti, Tuhan menolong dan Tuhan izinkan segala sesuatu yang diusahakan baik hari ini, besok dan seterusnya sampai saudara kami dipulihkan, sampai saudara kami ini disembuhkan. Kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Sekalipun kami ingin, kami rindu saudara kami ini boleh disembuhkan, tapi semuanya terjadi hanya sesuai dengan
Tuhan saja. Dan selama masih diizinkan untuk menjalani perawatan, menjalani terapi, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan sukacita damai sejahtera bagi saudara kami Reti, bahkan bagi Pak Andre, Ibu dan anggota keluarga yang lainnya yang turut sepenanggungan, turut membantu untuk kesembuhan saudara kami ini. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan saja. Inilah doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan Bu Rita. Mari kita satu dalam doa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Tuhan, kami sepakat yang ada di kompak Zoom ini ya Tuhan untuk berdoa kepada Ibu Erli, di mana hidungnya terus Tuhan belum berhenti dari pendarahan, karena mohon belas kasihan-Mu, mohon kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Bu Erli stop pendarahan dari hidungnya. Amin. Tidak ada lagi pendarahan karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu ya dan amin. Amin. Melalui bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh saat Amin. ini. Sembuh, kami katakan sembuh, hidungnya sehat. Kami tolak setiap hal-hal yang tidak lagi berkenan di hidungnya, yang menyumbat hidungnya dengan yang membuat pendarahan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau Allah kami yang sungguh amat baik, teramat baik buat kehidupan kami. Terima pada pertemuan siang hari ini Bapa. Di siang hari di kompak ini Bapa. Kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam pertemuan kami siang hari ini hingga pada akhirnya. Demikian juga Bapak kami bersyukur, terima kasih kalau kami boleh berbincang-bincang tentang firman kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami saling menguatkan untuk kami dapat hidup tetap bersama dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu. Demikian juga kami yakin percaya Bapak Engkau telah memberkati pada setiap saudara-saudara kami siang hari ini yang telah didoakan, yang sakit Kau jamah dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang belum boleh keturunan dalam nama Yesus Engkau bukakan Tuhan kandungannya agar supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami pada siang hari ini mengadah tangan kami ke atas dan marilah bersama-sama kita sehati sepikir. Terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dengan sukacita, terimalah berkat dengan damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Bambang, Pak Ben.